Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1281 mengejutkan Kaisar Luar Angkasa selama 10.000 tahun 1. Siyu merasa dia masih memiliki energi, jadi dia menyimpulkan metode pembelajaran Starry Sky Storm. Tingkat keberhasilan pengurangan sangat rendah. Risiko pengurangan sangat tinggi. Apakah kamu ingin terus menyimpulkan? Simpulkanlah. Siyu mengutuk dan berencana untuk meningkatkan fisiknya terlebih dahulu. Starry Sky Storm jelas merupakan keterampilan yang kuat. Meskipun jauh lebih rendah dari Dewa Lubang Hitam, itu masih merupakan bencana yang terkenal di alam semesta. Badai kosmik yang sangat besar bahkan takut pada tingkat super surgawi. Namun, selama tingkat keberhasilannya bukan nol, Siyu yakin akan sukses. Lagi pula, dengan dukungan segudang skill, risikonya masih bisa dikurangi. Berikut pengaturannya setelah Starry Sky Storm. Ki, Ji kecil, Daki, kalian juga bisa menerobos. Aku akan membantumu. Setelah Siyu selesai berbicara, dia melihat ketiga orang kecil di tim yang belum mencapai level totem. Sekarang, dia telah mencapai level standar untuk menggunakan batu kunci teleportasi. Sebelum pergi ke alam semesta, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Lagi pula, semakin kuat seseorang, semakin besar pula peluangnya. Yai, Ki, mengaum, Kuka, Ling, karena kemampuan penelitianmu meningkat, pelajari cara mengubah mutiara penyegel yang menyegel sisa jiwa naga pemusnahan dunia menjadi alat bagi Ji kecil untuk mewarisi hukum penghancuran. Siyu menoleh untuk melihat Ling lagi. Baiklah, Ling sudah lama ingin bertarung. Bunyinya, 11, bantu saya. Aku khawatir sisa jiwaku akan habis saat aku meneliti mutiara penyegel. Aku tidak bisa mengalahkan orang itu. 11 menyatakan tidak ada masalah. Lakukan dengan baik. Siyu tersenyum dan memulai babak baru kerja lembur yang gila. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu sejak alien turun ke planet biru. 1,5 bulan telah berlalu sejak Siyu berhasil menembus level legendaris. Dalam 1,5 bulan terakhir, Siyu telah memperoleh banyak hal. Mereka memperkuat Ling, Qi, Little Ji, Daki, dan Little Z ke tingkat setengah dewa, satu demi satu. Banyak kekuatan dunia digunakan untuk menambah poin dan konsumsi sehari-hari. Siyu percaya bahwa sedikit kekuatan dunia ini seharusnya menjadi setetes air bagi pohon dunia, jadi dia tidak berdiri pada upacara. Sejak saat itu, dari 10 hewan peliharaan yang dikontrak Siyu, 8 berada di ruang pertama, dan 2 di ruang kedua. Mereka semua setingkat setengah dewa. Di antaranya, keterampilan kuasi ilahi seperti World Grace, Abyss Heart, Cataclysm, Wind of Luck, dan Space Time Travel bahkan diperkuat oleh Siyu hingga batas setengah dewa ahli plus 11. Jika perlu selangkah lebih maju, Baby Ginseng, Daki, Little Ji, Ling, dan Qi dapat menembus level dewa. Pada saat itu, akan terjadi perubahan kualitatif pada mereka. Setelah keterampilan kuasi ilahi ditingkatkan dengan sempurna ke keterampilan surgawi, tidak hanya akan mengarah pada peningkatan tingkat pertumbuhan, tetapi sumber kehidupan yang dipadatkan oleh bentuk kehidupan transenden pada tingkat totem juga secara bertahap akan berubah menjadi hati dewa yang tidak terlihat. Kurung siku tutup titik. Hati Tuhan akan membantu hewan peliharaan mengubah energi tubuhnya menjadi kekuatan surgawi. Kekuatan-kekuatan surgawi adalah standar penting untuk mengukur kekuatan pertempuran bentuk kehidupan tingkat dewa. Adapun peningkatan kekuatan suci juga sangat sederhana. Itu masih dapat ditingkatkan dengan melatih tingkat keterampilan surgawi atau menyerap sumber daya. Tingkat pertumbuhan dari 4 tingkat dewa, dewa tingkat dasar, dewa tingkat menengah, dewa tingkat tinggi, dan dewa tertinggi, bergantung pada kualitas kekuatan surgawi. Selama kekuatan surgawi cukup kuat, bahkan keterampilan surgawi normal pun dapat mengalahkan keterampilan surgawi terbaik. Tentu saja, di bawah kekuatan suci yang sama, keterampilan surgawi berkualitas tinggi masih lebih baik. Terus terang, kekuatan suci adalah titik energi, yang termasuk dalam tingkat dewa, tapi itu lebih penting daripada titik energi. Ini karena, kekuatan suci juga dapat mengoptimalkan ras secara halus dan meningkatkan fisik, umur, semangat, jiwa, itu dapat mengukur kekuatan pertarungan bentuk kehidupan tingkat dewa lebih baik daripada titik energi. Saat ini,
Di planet biru, karena hukum dunia tidak lengkap dan kekuatan surgawi para dewa telah menghilang, ia dibatasi pada tingkat setengah dewa atau bahkan lebih rendah. Namun, saat Siyu menuju ke planet Raja Dunia, batasan ini akan hilang. Yang membuat Siyu pusing adalah dia sepertinya tidak bisa lagi memainkan kontrak di atas levelnya. Menurut deskripsi Zilan dan yang lainnya, level 9 dan 10 adalah ambang batas. Yang satu melambangkan puncak bentuk kehidupan normal, dan yang lainnya melambangkan menjadi dewa. Hingga saat ini, belum pernah ada preseden mengontrak level dewa di atas level seseorang di alam semesta, meskipun seseorang memiliki bakat khusus. Saat Siyu mendengar itu, dia menyerah. Keuntungan dari kontrak sebelumnya di atas levelnya tidak lebih dari fisiknya yang kuat, suplemen yang cukup, dan berkah dari pohon dunia. Namun, mustahil bagi para jenius dari faksi super dewa dan bahkan faksi tingkat kosmik di alam semesta untuk tidak memiliki benda-benda ini, dan mereka pasti lebih baik. Namun, ini juga bagus. Dia tidak perlu menderita lagi. Selama dia membuat Eleven dan yang lainnya marah hingga level setengah dewa yang ekstrim, itu sama saja dengan bertarung di atas levelnya. Bahkan seseorang seperti Dewa Kuno Banteng Emas pernah mengalahkan dewa tingkat rendah di planet biru dengan senjata dewa yang berisi kekuatan dewa di tingkat setengah dewa. Itu jelas bukan masalah besar baginya. Karena dia tidak bisa berkontraksi di atas levelnya, dia hanya akan menambahkan poin sampai poinnya sebanding dengan level dewa, meskipun berada di level setengah dewa. Saat Siyu bekerja keras untuk bekerja lembur, roda gigi Blue Planet juga beroperasi dengan lambat. Atas dasar pohon dunia yang bekerja keras dan memeras 5 dewa yang diberikan Siyu, pohon itu akhirnya mengembun menjadi kristal kosmik. Melihat kristal kosmik yang telah menghabiskan upaya raksasa untuk mengembun di depannya, air mata mengalir di wajahnya. Untuk menyingkat hal buruk ini, planet biru awalnya membutuhkan 6 hingga 7 tahun untuk memulihkan tubuhnya. Setidaknya, itu tertunda selama beberapa tahun dan menghabiskan banyak kekuatan dunia sebelum dikeluarkan dalam 2 bulan. Namun, diyakini bahwa selama ia menggunakan kristal kosmik tingkat dewa ini untuk menghubungi kaisar luar angkasa dan yang lainnya, kerugian ini harus segera diperbaiki. Bab 1282 mengejutkan kaisar luar angkasa selama 10.000 tahun 2. Pohon dunia melirik kerangka yang kelelahan, Raja Nagatiran, dan para dewa lainnya, yang tidak lagi memiliki banyak kekuatan hidup. Setelah hening beberapa saat, ia dengan cepat memberitahu semua orang. Pada saat yang sama, Siyu dari Donghuang Icefield, Zilan dari Donghuang Demon Capital, Phoenix Man, dan Starry Dragon Phoenix, sucubus malaikat laki-laki dan perempuan yang sedang tidur siang di dunia barat, menerima telepati pada saat yang sama. Semuanya, aku adalah pohon dunia. Kristal kosmik pertama telah terkondensasi. Sangat cepat, Zilan yang terbangun dari tidurnya sedikit terkejut. Dia memahami bahwa planet biru juga tidak sabar dan mungkin telah membayar mahal. Tepat waktu, malaikat sucubus pria dan wanita, yang masing-masing merupakan tamu di Rongguang dan Kerajaan Iblis, tersenyum. Dalam 2 bulan, mereka juga telah memilih orang-orang jenius yang cukup baik. Itu bukanlah para dewa dari Kerajaan Iblis atau pahlawan Raja Rongguang yang legendaris. Meskipun orang-orang ini berada di level 9, menurut pendapat mereka, bakat mereka tidak sebanding dengan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik. Kamu, ikuti kami untuk melihat Lord World Tree. Di Kerajaan Iblis, Raja Sucubus tingkat setengah dewa dan wanita jangkung yang dikontraknya memandang malaikat Jatuh Aldrich, yang sedang berlutut dengan 1 kaki, dan sangat puas. Orang ini memiliki 2 jiwa dalam 1 tubuh dan bahkan mengetahui keterampilan langka, inkarnasi jiwa. Sekarang ia hanya berada di level 8, ia sudah memiliki kekuatan tempur yang mendekati setengah dewa, dan itu adalah ras iblis malaikat jatuh yang langka. Bahkan di planet iblis, ia bisa dianggap jenius yang langka. Bakatnya belum sepenuhnya dikembangkan di planet biru, dan bakatnya sangat layak untuk dikembangkan. Orang yang dipilih oleh ras iblis adalah Pangeran Malaikat Jatuh, yang pertama kali dikejutkan oleh Bugi di Rongguang. Kemudian, di turnamen dunia, dia dipukuli oleh Dewa Kuno Banteng Emas dan kemudian trauma oleh kekuatan pertempuran Siyu dan Eleven yang gagah berani. Ya, Dewa, Pangeran Malaikat Jatuh sangat bersemangat. Ia tidak pernah menyangka kesempatan terakhir ini akan jatuh ke tangannya. Orang dewasa ini mengatakan bahwa meskipun tidak dapat mencapai planet Raja Dunia sekarang,
dengan bakatnya, ras iblis harus memikirkan cara untuk mengasuhnya di masa depan. Hal ini membuat Pangeran Malaikat Jatuh sangat bersemangat. Siyu, saat memikirkan Siyu, gunung yang tidak bisa dijangkau, Pangeran Malaikat Jatuh masih ragu. Lagi pula, dia telah mendengar bahwa Siyu bahkan telah mengalahkan alien jenius seperti manusia Phoenix. Namun, dia masih merasa ini adalah kesempatan untuk menyalip Siyu. Bagaimanapun, ras iblis memiliki bentuk kehidupan super dewa. Di planet terapung Donghuang, hanya ada 2 tingkat dewa puncak. Ras dewa iblis jelas lebih kuat dari manusia Donghuang. Selama dia tampil bagus, hati yang awalnya dibayangi yang dibandingkan mulai menjadi aktif kembali. Rongguang, kelompok malaikat laki-laki yang diterima oleh gereja cahaya surgawi juga bersiap untuk membawa wanita di depan mereka ke Inatela. Itu adalah seorang wanita dengan rambut emas panjang, wajah cantik, sosok penuh, dan aura suci. Seperti malaikat jatuh Pangeran Aldrich, dia adalah kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi dunia terakhir. Dia adalah perwakilan kerajaan kemuliaan, gadis suci dari gereja cahaya surgawi, Amelia. Sebagai wakil dari Rongguang, Amelia saat itu hanyalah seorang legenda, namun ia sudah memiliki kekuatan bertarung yang bergelar legenda. Dia awalnya adalah kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan kejuaraan turnamen dunia, tetapi siapa yang tahu bahwa Siyu akan muncul di tengah jalan, membuatnya bahkan tidak berani memiliki kesempatan untuk tampil. Dia juga seorang jenius yang hidup di bawah bayang-bayang Siyu. Sekarang, setelah turnamen dunia berakhir, dia sudah mencapai level 8. Tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Pasalnya, tidak lama setelah undang-undang dihidupkan kembali, Amelia membangkitkan kenangan akan kehidupan sebelumnya. Dia sebenarnya juga merupakan reinkarnasi. Terlebih lagi, dia telah bereinkarnasi dari bentuk kehidupan transenden menjadi manusia. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah dewi malaikat tingkat rendah dari ras malaikat di era mitos. Dia juga dewa era mistis, seperti malaikat laki-laki yang ditakuti oleh Siyu di pertemuan aliansi. Situasi di mana para dewa berubah menjadi manusia sangat jarang terjadi. Bukannya sulit, tetapi sangat sedikit dewa yang melakukan ini. Ini bahkan lebih sulit daripada Bibrida. Pengecualian ini secara alami menjadi pilihan pertama manusia malaikat dari luar angkasa, untuk sementara memperlakukannya sebagai seorang super jenius yang ingin diikat oleh para malaikat. Agak aneh untuk mengatakan bahwa dia jenius. Lagi pula, dengan senioritas kehidupan Amelia sebelumnya, ia bisa dikatakan sebagai nenek moyang ras bidadari alien saat ini. Pada saat ini, ketika semua orang mendengar pemanggilan pohon dunia, mereka mulai mengambil tindakan. Di dataran es, Siyu juga meregangkan tubuh dan menunjukkan ekspresi penuh harap. Anak-anak kecil, ayo pergi. Tidak akan lama lagi kita bisa pergi ke planet Raja Dunia. Mengaum. Di bawah panggilan Siyu, hewan peliharaan yang mengelilingi dataran es dan memakan hotpot sangat gembira. Bayi ginseng menghela nafas lega. Besar. Ketika mereka sampai di planet Raja Dunia, energi dunia seharusnya sangat melimpah. Ia bahkan mampu meningkatkan level super surgawi. Setelah Eleven dan para demigod lainnya pergi, kebutuhan mereka akan makanan seharusnya tidak sebesar sekarang, bukan? Ya, saatnya bekerja keras. Baby Ginseng sudah berencana pergi ke sana dan berusaha sekuat tenaga untuk meremehkan identitasnya sebagai koki. Misalnya, penyelesaian pertama tingkat dewa. Ayo pergi, kata Siyu. Ling berkata, tunggu, bukankah sebaiknya kita memanggil Guru Ying? Bukankah dia juga mengambil batu kunci teleportasi? Oh, ada juga orang ini. Siyu terdiam. Dia masih tidak mau percaya bahwa seekor kucing bisa dengan santainya membuat permintaan untuk mendapatkan batu kunci teleportasi. Siyu masih ingat ekspresi sombong di wajah kucing permata itu ketika ia menertawakannya dengan arogan di video. Inatela. Pohon dunia melihat 4 alien dan target kontrak mereka yang datang satu demi satu, serta Siyu, Dewa Naga, Aldrich, Amelia, dan kucing permata yang mereka pilih untuk diikuti. Ia sedikit mengangguk. Bab 1283 mengejutkan Kaisar Luar Angkasa selama 10.000 tahun 3. Zilan dan Naga Bintang masing-masing mewakili Kaisar Luar Angkasa dan ras naga. Tidak ada salahnya memilih senior Kaisar Luar Angkasa dan Dewa Naga Kota Istana Naga sebelumnya.
Pria Phoenix yang telah dipukuli oleh Siyu masing-masing mewakili Lin Feng dan ras Phoenix. Tidak ada salahnya memilih Siyu. Bagaimanapun, Siyu sekarang adalah orang nomor satu di planet biru, utusan kehendak planet biru. Selain itu, ia juga merupakan kontraktor dari ras Phoenix yang hampir punah, keturunan terakhir dari garis keturunan manusia setengah dewa. Ras Iblis memilih Aldrich dari ras Iblis yang paling berbakat saat ini. Mereka berencana menunggunya mencapai tahap legendaris. Ras Malaikat memilih reinkarnasi dewa leluhur. Itu bukanlah pilihan yang aneh. Mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar. Setelah tiba, Siyu memandang Aldrich dan gadis suci Rongguang dengan heran. Dia awalnya mengira itu adalah legenda asing. Mengapa mereka semua adalah anak-anak yang pernah mengikuti kompetisi dunia? Apakah kamu sudah mencapai level 9? Setelah mendengar kata-kata Siyu, Pangeran Malaikat jatuh dan gadis suci Rongguang terdiam. Mereka tidak ingin berbicara dengan Siyu. Melihat betapa sombongnya Siyu, dia tahu bahwa Siyu pastinya level 9. Mereka merasa hal ini juga merupakan hal yang lumrah. Bagaimanapun, Siyu telah memperoleh berkah pohon dunia dan mengalahkan manusia Phoenix. Dia memiliki rekor pertempuran dalam mengalahkan sekelompok demigod. Akan aneh jika dia tidak berada di level 9. Tingkat 9. Pohon dunia merasakan level Siyu dan terkejut. Tidak heran dia begitu sombong. Dia telah naik level lagi. Tidak buruk. Zilan dan manusia Phoenix juga tiba-tiba melihat ke arah Siyu. Siyu sudah naik level. Tidak bagus. Ekspresi pria Phoenix itu menjadi gelap. Siyu sudah sangat kuat di level 8. Seberapa mengesankan dia di level 9. Dia sudah mengira akan ada rumor kekalahannya di planet terapung. Yang terpenting adalah, bagaimana cara mengalahkan Siyu. Pada saat ini, pohon dunia memandangi gadis kucing permata yang bersemangat di sampingnya dengan bingung dan menatap Siyu. Mungkinkah Siyu berencana mengontraknya juga dan pergi ke planet Raja Dunia bersama-sama? Setidaknya untuk saat ini, tidak ada kontrak, singkatnya, dia tidak di sini untuk melihat-lihat, kan? Tuan Pohon Dunia, saya adalah manusia setengah dewa dari Dong Huang. Apakah kamu tidak ingat? Saya juga berpartisipasi dalam pertempuran Siyu memburu para dewa dari ras Yun. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Siyu, kata gadis kucing permata itu. Yah, aku mengambil batu kunci teleportasi belum lama ini, jadi jika kamu mendistribusikan kristal kosmik di masa depan, jangan lupakan aku. Saya juga akan bekerja keras untuk membantu planet biru mengumpulkan sumber daya evolusi. Kucing itu melambai. Setiap orang, baik itu kelompok alien atau penduduk asli planet biru, mereka memandang gadis kucing itu dengan kaget. Apa ini tadi? Batu kunci teleportasi diambil begitu saja. Ini, pohon dunia juga tercengang. Kucing itu telah mengambil harta karun yang ras dewa telah mempertaruhkan nyawanya untuk dikirim kembali. Apa yang sedang terjadi? Ia tidak mengerti. Ini bukan lelucon, kan? Siyu sakit kepala. Ia memiliki keterampilan kuasi ilahi dalam membuat permohonan. Keberuntungannya selalu sangat baik. Setelah hening beberapa saat, pohon dunia tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, ia hanya memiliki satu kristal kosmik sekarang. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Bunyinya, sekarang saya akhirnya berhasil mengembunkan kristal kosmik. Haruskah saya memberikan kristal kosmik ini kepada Anda? Pohon dunia memandang Zilan. Zilan tersenyum dan berkata, ya, Tuan Planet Biru. Kami berempat juga memiliki batu kunci teleportasi sendiri. Selanjutnya, saya akan menggunakan batu kunci teleportasi ini untuk menuju ke planet Raja Dunia dan menghubungi guru. Lalu, saya akan menjelaskan situasi planet biru kepadanya. Saya diteleportasi ke planet Raja Dunia dari sini, jadi jika saya kembali, saya juga akan kembali ke sini. Pada saat itu, saya akan membawa lebih banyak kristal kosmik dari planet Raja Dunia untuk memastikan semua orang bisa pergi bersama. Kalau waktunya juga akan sangat cepat. Sesampainya di sana, saya bisa langsung menghubungi guru. Planet terapung tergantung di samping planet Raja Dunia. Kami juga memiliki wilayah kami sendiri di planet Raja Dunia. Kedua belah pihak bisa berkomunikasi. Kapten, aku serahkan padamu. Manusia Phoenix, manusia malaikat, dan wanita iblis berdoa. Mereka akhirnya bisa pulang. Selama Zilan membawa kembali kristal kosmik dari berbagai ras.
Setidaknya sebelum undang-undang dihidupkan kembali, mereka tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Itu adalah tanah tandus. Saudari Zilan, aku serahkan padamu. Kami akan menunggumu. Siyu juga menantikannya. Meskipun planet Raja Dunia terdengar sangat jauh, dengan batu kunci teleportasi, Siyu tidak merasa bahwa ini adalah perjalanan yang jauh. Dia hanya merasa pergi ke tempat yang lebih segar untuk melihat dunia. Teknik eksplorasi yang diajarkan Kaisar Si hanya bisa digunakan di tempat yang lebih luas. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerahkan kristal kosmik ini padamu. Pohon dunia menyerahkan satu-satunya kristal kosmik kepada murid Kaisar luar angkasa, Zilan. Setelah Zilan mengangguk, dia tidak sabar untuk mengeluarkan batu kunci teleportasi miliknya. Kalau begitu aku akan pergi dan kembali secepatnya, katanya. Kemudian, dia memanggil kembali naga bintang dan langsung mengendalikan batu kunci teleportasi kendali massa. Dia menyerap kristal kosmik dan memilih untuk mengaktifkan perangkat teleportasi. Sesaat kemudian, cahaya berkedip-kedip. Ditemani gelombang spasial khusus ini, mereka hanya meninggalkan koordinat spasial di sini. Kemudian, tepat setelah itu, mereka menghilang dari planet biru dengan cahaya putih. Zilan menghilang, dan penduduk asli planet biru yang tersisa merasakan segala sesuatu di sekitar mereka dengan terkejut. Gadis kucing permata itu berpikir keras dan sangat penasaran. Lumayan, dia adalah ahli tata ruang, tapi sebenarnya dia tidak bisa memahami teleportasi tadi. Jika dia menggunakan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik dengan baik, bukankah kemampuan melarikan diri miliknya akan maksimal? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak mengandalkan ini ketika saatnya tiba. Saya merasa selama Anda memiliki kemampuan tingkat dewa, sangat mudah untuk menghentikan teleportasi ini. Siyu melihat ke arah kucing permata dan berkata secara telepati. Dia sudah lama menebak isi hati Guru Chet. Bab 1284 mengejutkan Kaisar luar angkasa selama 10.000 tahun 4. Kucing permata memandang Siyu. Cek, Erem, adik cantik, batu kunci teleportasi di tanganmu. Pada saat ini, sucubus betina tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada gadis kucing permata, apakah kamu punya pemikiran untuk menjualnya? Kita bisa membelinya dengan harga tinggi. Kucing permata itu tertegun dan berkata, tidak. Ini adalah hadiah dari surga. Melihat ini, Siyu juga melihat ke pohon dunia dan mengabaikan kucing permata yang sedang berbisnis. Bagaimanapun, kucing permata baru saja menjelaskan hubungannya dengan dia. Seharusnya tidak ada siapapun di planet biru yang bisa dengan paksa membeli dan menjual di bawah naungan pohon dunia. Yah, ada yang harus kulakukan juga. Siyu merasakan pohon dunia secara telepati dan berkata, ubah petanya. Obrolan pribadi. Pohon dunia tercengang. Kenapa dia begitu misterius? Apa yang Siyu ingin katakan? Tentu saja tentang Kaisar Si. Pada saat yang sama, planet Raja Dunia, Kota Langit. Kota besar yang paling dekat dengan planet terapung di luar planet Raja Dunia juga merupakan faksi yang didirikan oleh Kaisar luar angkasa ketika dia bekerja keras di planet Raja Dunia. Kemudian, Lin Feng bergabung. Saat ini, di sebuah ruangan di kota terapung, dengan kilatan cahaya, Zilan langsung tiba dari planet biru. Merasakan bahwa energi dunia di planet Raja Dunia 1000 kali lebih kaya daripada di planet biru, Zilan seperti ikan yang kembali ke air, memperlihatkan ekspresi nyaman. Seperti yang diharapkan, tempat ini masih lebih nyaman. Tetapi jika planet biru dan lainnya datang untuk pertama kalinya, mereka harus beradaptasi dalam jangka waktu tertentu. Lagi pula, gravitasi di sini lebih kuat. Dia menggeliat dengan gembira dan segera meninggalkan ruangan, menuju ke satu-satunya tempat di Sky City di mana dia bisa berkomunikasi dengan planet terapung. Berita tentang planet biru pasti akan mengejutkan guru. Zilan dan yang lainnya dapat dianggap sedang menjalankan misi penting. Menurut perkiraan waktu, Zilan dan yang lainnya seharusnya sudah bisa menyampaikan berita itu 2 tahun lalu, tapi mereka sangat lambat. Sangat sulit untuk tidak menebak bahwa sesuatu telah terjadi. Untungnya, Zilan kembali lebih dulu. Kemunculannya langsung membuat seluruh kota langit bergetar. Karena berita yang dia bawa kembali adalah rahasia tertinggi, mereka segera bekerja sama dengannya dan menghubungi Kaisar luar angkasa yang jauh di planet terapung. Di planet tingkat menengah, planet terapung, Kaisar luar angkasa,
dan Lin Feng juga telah lama menunggu kabar tentang Zilan dan yang lainnya. Mereka bahkan sudah beberapa kali bertemu dan menyimpulkannya, namun sayangnya tidak ada hasil. Sampai saat ini, Lord Space Emperor, ada berita dari Sky City dari Departemen Komunikasi. Tuan Zilan telah kembali. Saat Kaisar Luar Angkasa menerima pesan tersebut, dia langsung menuju ke kota langit di planet Raja Dunia dari planet terapung. Untuk masalah sebesar ini, jika dia ingin bertemu Zilan secara langsung, ada terlalu banyak bahaya tersembunyi jika dia hanya mengandalkan komunikasi antar bintang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zilan, yang sedang menunggu di kota langit, akhirnya melihat gurunya, Kaisar Luar Angkasa. Ini adalah pria berambut panjang berjubah hitam. Dia memiliki aura yang mengesankan dan sangat luar biasa. Guru, setelah melihat Kaisar Luar Angkasa, Zilan, yang bisa dikatakan sebagai penjinak binatang terkuat di planet biru sebagai kapten gabungan dari beberapa faksi besar, langsung meneteskan air mata seperti seorang gadis kecil. Bagaimanapun juga, pelayaran ini terlalu berbahaya. Jika bukan karena ras Kirin yang mempersembahkan korban ke surga dan menderita kerusakan utama akibat badai kosmik, kelompok mereka mungkin telah hancur total. Laner, apa yang terjadi? Katakan padaku pelan-pelan. Ketika Kaisar Luar Angkasa melihat Zilan seperti ini, dia tahu bahwa mereka telah mengalami banyak kemunduran dan mau tidak mau menghiburnya. Guru, alasan mengapa kita terlambat dari yang diharapkan adalah karena kita menghadapi badai kosmik. Untungnya, hanya tim ketiga yang mengorbankan diri. 4 tim lainnya hanya mengonsumsi lebih banyak kristal kosmik ketika mereka pergi, Zilan dengan cepat menjelaskan, membuat Kaisar Luar Angkasa terdiam. Saya mengerti. Ini sulit bagimu. Kaisar Luar Angkasa menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, kecelakaan masih terjadi. Aku akan menangani undet. Baiklah, kita semua berhasil sampai di planet biru. Saya baru berhasil kembali setelah kehendak planet biru memadatkan kristal kosmik baru, kata Zilan. Kaisar Kong berkata, bagaimana situasi di planet biru sekarang? Zilan berkata, undang-undang yang ada saat ini masih belum dihidupkan kembali. Ini akan memakan waktu beberapa tahun. Bagaimana dengan Dong Huang? Zilan berkata, bagus sekali. Sekarang, ini adalah faksi terhebat di planet biru. Di bawah perlindungan sumber surgawi legendaris selama ratusan tahun, tidak ada perang totem yang terjadi lagi. Namun, dia terlalu tua dan sering tidur. Biasanya, cicit Tuan Lin Feng pada dasarnya menjalankan negara. Kaisar Luar Angkasa tersenyum. Dia tidak menyangka Dong Huang menjadi begitu kuat di bawah pimpinan orang tua yang disebutkan Lin Feng. Namun, kontributor terbesar yang menjadikan Dong Huang negara nomor 1 di planet biru sebenarnya adalah orang lain. Oh, Kaisar Luar Angkasa penasaran. Zilan berkata, namanya Siyu. Dia dari Pingcheng, ladang es Dong Huang. Dia sekarang berusia 21 tahun dan menjadi Bistamer 3 tahun lalu. Dia ahli dalam berbagai bidang, seperti ahli makan, arkeologi, permesinan, dan pertempuran. Dia bahkan dikenal oleh pohon dunia sebagai penjinak binatang terkuat di planet biru. Apa? Kaisar Luar Angkasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berapa umurnya? 21 tahun, dan dia baru menjadi Bistamer 3 tahun lalu. Penjinak binatang terkuat di planet biru. Meskipun di planet Raja Dunia dan planet terapung, anak-anak manusia dapat mulai berkultivasi pada usia 6 atau 7 tahun, jika Kaisar Luar Angkasa mengingatnya dengan benar, di planet biru, manusia penjinak binatang pada dasarnya mulai berkultivasi ketika mereka masih remaja. Sudah terlambat bagi Siyu untuk mulai berkultivasi pada usia 17 atau 18 tahun. Dia tidak terlihat seperti keturunan keluarga Bistamer, tapi dia benar-benar menjadi yang terkuat di planet biru hanya dalam 3 tahun. Bagaimana mungkin? Icefield, Pingcheng, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kaisar Luar Angkasa berpikir keras. Jika bukan ibu kota terkenal itu berarti latar belakang keluarga Siyu mungkin tidak kuat. Bab 1285 mengejutkan Kaisar Luar Angkasa selama 10.000 tahun 5. Dulunya adalah kota tingkat ketiga di Dong Huang. Siyu hanyalah seorang yatim piatu pada awalnya sebelum dia ditemukan oleh Dong Huang. Dia termasuk tipe super jenius dalam arti sebenarnya. Zilan mau tidak mau berkata, Guru, Kimu, pernah bertarung dengan Siyu sebelumnya. Lagi pula, Kimu kalah.
Kaisar luar angkasa tercengang. Karena Siyu ditekan oleh hukum dunia, tidak ada hewan peliharaan yang menguasai dua keterampilan kuasi ilahi. Tidak ada makhluk di planet biru yang memiliki lebih dari dua keterampilan kuasi ilahi, tetapi Kimu dan yang lainnya masih kalah. Lagi pula, yang terpenting adalah, Siyu hanyalah Beastamer level 8, dia belum mencapai level 9. Dia mengalahkan Kimu, yang berada di atas levelnya. Tapi sekarang, dia seharusnya sudah mencapai level 9. Saat Zilan selesai berbicara, bahkan Kaisar luar angkasa, yang telah mendengar bahwa manusia Phoenix telah kalah dari penduduk asli planet biru dan relatif tenang, sama sekali tidak dapat tenang. Apa? Dia baru di level 8. Bagaimana dia bisa mengalahkan Kimu? Kaisar luar angkasa tidak percaya. Lagi pula, di planet biru, ketika dia berada di level 8, dia hanya bisa membunuh totem terbaik. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan demigod normal. Meskipun Kimu tidak dianggap ahli di kalangan generasi muda planet terapung, di planet biru, hal itu pasti merupakan kasus yang berlebihan. Dia sebenarnya dikalahkan oleh seseorang di bawah levelnya. Zilan tersenyum pahit dan berkata, jadi saya juga sangat terkejut saat itu. Dia orang aneh. Meskipun dia baru berada di level 8, dia mengontrak setidaknya 4 hewan peliharaan level setengah dewa di atas levelnya. Kaisar Kong. Lagi pula, orang lain di planet biru sama seperti yang kamu dan Tuan Lin Feng katakan. Mereka hanya memiliki satu bakat penjinak binatang, tapi dia mengembangkan kemampuan penjinak binatang baru berdasarkan bakat penjinak binatang. Selain itu adalah bakat tingkat dewa yang dapat memicu suara hukum. Ngomong-ngomong, dikatakan bahwa itu dikembangkan di level 6. Dikatakan bahwa dia sudah dapat dengan mudah membunuh totem di level 6. Kaisar Kong. Setelah kita berkomunikasi, saya akhirnya memastikan bahwa kemungkinan besar Siyu memasuki reruntuhan era kosmik terakhir dan memperoleh warisan. Bahkan, dia juga digali oleh Dong Huang karena bakat arkeologinya. Pertumbuhannya selama ini tidak dapat dipisahkan dari arkeologi. Sekarang, dia bahkan dikenal sebagai arkeolog terkuat di planet biru. Kaisar luar angkasa berpikir keras dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa berita yang dibawakan kembali oleh Zilan dan yang lainnya akan mengejutkannya. Bahkan dalam posisinya saat ini, dia merasa Siyu adalah monster kecil yang hidup. Lagi pula, tempat seperti planet biru. Seorang arkeolog yang mampu memecahkan reruntuhan zaman kosmik dan memperoleh manfaat. Jenius arkeologi seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan, bahkan di planet Raja Dunia. Bagaimana kepribadiannya? Kaisar luar angkasa menanyakan pertanyaan paling penting. Zilan berkata, dia baik-baik saja. Berdasarkan legenda sumber surgawi dan Presiden Lin Xiao, dan apa yang telah kami pelajari dari banyak pihak, masalah terbesarnya adalah dia gelisah dan suka mengambil risiko kemanapun. Dia bukan orang yang rendah hati. Setelah berkomunikasi dengan kami, dia juga sangat penasaran dengan reruntuhan kosmik. Seharusnya, umum bagi para arkeolog. Ngomong-ngomong, dia juga berhasil membangunkan hewan peliharaan tim keduamu, Senior Void Mantis, dari reruntuhan dan mewarisi telur putra bintang yang kamu tinggalkan. Menurut Senior Void Mantis, Siyu tidak buruk. Dia telah menerima bimbingannya dan dianggap setengah muridnya. Jangan khawatir. Selain itu, Siyu juga merawat dengan baik keturunan-keturunan yang Anda tinggalkan di planet biru. Kaisar luar angkasa terdiam lagi. Dia tidak menyangka orang ini masih menjadi pewarisnya. Setelah sekian lama, dia terus merasa ada yang tidak beres. Seorang jenius arkeologi yang super, gelisah, reruntuhan kosmik, memikirkan leluhur ras Kirin yang menyebabkan sebagian besar elit ras Kirin mati di reruntuhan zaman. Mengapa dia merasa bahwa kejeniusan ini tidak dapat diandalkan untuk dipelihara? Masa depan. Bab 1286 Persiapan sebelum berangkat 1. Selanjutnya, Zilan menyampaikan lebih banyak informasi tentang Siyu, Dong Huang, dan planet biru kepada Kaisar luar angkasa. Namun, pada akhirnya, Kaisar luar angkasa memang hanya tertarik pada Siyu saja dan bertanya lebih banyak. Hewan peliharaan yang dikontrak sebenarnya sangat menarik. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius arkeologi. Meskipun kami dan ras Kirin masing-masing kehilangan seorang jenius kali ini, aku tidak menyangka Siyu benar-benar memulihkan warisan ras Win Kirin. Dengan cara ini, ras Kirin mungkin akan sangat terkejut, kata Kaisar luar angkasa. Di era mistis planet biru,
beberapa ras dihancurkan. Perlombaan Wind Kirin adalah yang pertama menanggung beban terbesar. Di akhir perang, hanya ada beberapa dewa Kirin dengan kekuatan tempur yang tersisa di seluruh ras Kirin. Dengan sulitnya reproduksi pada tingkat dewa dan situasi di planet biru pada saat itu, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan pemusnahan. Pada saat itu, sekelompok keturunan binatang dewa meninggalkan planet biru, dan kelompok keturunan binatang dewa lainnya tetap tinggal. Ras naga, Phoenix, malaikat, dan iblis memiliki keturunan yang tertinggal, namun hanya ras Kirin yang tidak. Dari sini terlihat betapa parahnya kerusakan yang terjadi pada ras Kirin. Namun, kemudian, setelah beberapa dewa Kirin memasuki Laut Kosmik, keberuntungan mereka cukup bagus. Lebih mudah untuk bereproduksi di planet tingkat tinggi, dan tidak sulit bagi tingkat dewa untuk bereproduksi. Pada akhirnya mereka berhasil melebarkan cabangnya, tumbuh kuat kembali, dan tidak punah sepenuhnya. Sayangnya, masa-masa indah tidak bertahan lama. Leluhur Kirin langsung mati di reruntuhan zaman bersama sekelompok elit. Hal ini membuat ras Kirin menjadi ras dengan anggota paling sedikit, faksi terlemah, dan warisan paling tidak lengkap di antara 5 ras dewa utama. Jika bukan karena 5 ras dewa di planet biru yang berpelukan demi kehangatan, ras Kirin mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Ras Kirin pernah menduga bahwa itu karena Wind Kirin yang pertama menjadi sasaran dan warisan keberuntungan terputus sehingga keberuntungan mereka sangat buruk. Bagaimanapun juga, perlombaan Kirin Angin selalu menjadi tanggung jawab keberuntungan perlombaan Kirin. Sekarang planet biru benar-benar memiliki warisan Wind Kirin, ras Kirin seharusnya sangat prihatin. Kita harus melindungi Siyu dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan dia direnggut oleh ras naga, Phoenix, dan Kirin, kata Kaisar Luar Angkasa. Dia tidak ada hubungannya dengan ras iblis dan ras malaikat, kan? Kaisar Luar Angkasa sudah menduga bahwa pada saat itu, 6 faksi utama di planet biru, 5 ras dewa utama, dan manusia yang mereka wakili akan bersaing sengit untuk mendapatkan para jenius di planet biru. Meskipun planet biru telah menurun, pada puncaknya, ia adalah planet tingkat kuasi tinggi, jadi ada banyak orang di dalamnya. Zilan berkata, dia tampaknya telah mendapatkan telur iblis ras dewa yang sedang tidur, tetapi hukum planet biru tidak lengkap. Seharusnya belum menetas. Jadi begitu, Kaisar Luar Angkasa merenung. Dengan cara ini, selain ras malaikat, bukankah 4 dewa utama ada hubungannya dengan Siyu? Siyu dicurigai telah memasuki reruntuhan era naga hijau dan membudidayakan naga hijau yang telah menguasai keterampilan dewa penciptaan. Dia pasti akan diperhatikan oleh ras naga di planet biru. Mungkin akan ada banyak ancaman. Tidak apa-apa, karena dia adalah manusia Dong Huang. Pada saat itu, dia pasti akan memilih planet terapung. Yang perlu kita lakukan adalah memberinya sumber daya budidaya yang cukup dan merawatnya dengan hati-hati setelah dia tiba. Jika Siyu benar-benar berbakat seperti yang Anda katakan, mungkin kita bisa menggunakan kecepatan tercepat dan harga terendah agar planet biru menyelesaikan restorasinya dan bahkan berevolusi. Kaisar Luar Angkasa tersenyum dan berkata, jika kita bisa masuk 10 besar, atau bahkan tempat pertama. Sudahkah kamu memberitahunya tentang pertempuran penyegelan dewa? Zilan berkata, saya telah menyebutkannya kepadanya, tetapi saya tidak membicarakannya secara detail, Guru, tempat pertama terlalu jauh. Sudah lama sekali, berapa kali planet biru mendapat tempat pertama? Murid yang kamu dan Tuan Lin Feng ajar bahkan belum masuk 100 besar. Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening. Itu semua karena kalian mengecewakan. Zilan, maaf. Aku sampah. Tapi bukankah Siyu sangat kuat? Beri dia waktu untuk beradaptasi. Dia mungkin bisa memecahkan rekor. Kaisar Luar Angkasa merasa itu sangat menarik. God Ceiling Battle adalah kompetisi super yang diselenggarakan oleh World King Planet. Faksi-faksi di planet Raja Dunia dan planet-planet besar di sekitarnya dapat berpartisipasi. Para kontestan dibatasi pada mereka yang berada di bawah level dewa. Itu diadakan hampir setiap tahun, dan 100 teratas mendapat manfaat yang sangat besar. Itu dianggap sebagai cara planet Raja Dunia untuk mendistribusikan sumber daya. Keunggulan peringkat pertama bahkan bisa membuat tingkat dewa super iri. Namun, justru karena diadakan terlalu sering dan manfaatnya terlalu besar sehingga sekelompok faksi membudidayakan sekelompok jenius yang terjebak di level setengah dewa dan tidak berhasil menerobos. Setiap tahun, mereka berpartisipasi dan menjadi pemburu hadiah.
Pertempuran penyegelan dewa adalah saluran penting bagi berbagai faksi super dewa dan faksi tingkat dewa untuk mendapatkan sejumlah besar kristal kosmik dan batu kunci teleportasi. Oleh karena itu, dalam pertempuran penyegelan dewa tahunan, mungkin ada lusinan perwakilan dari faksi super ilahi dan ribuan faksi tingkat dewa yang berpartisipasi. Di antara mereka, tidak aneh jika muncul para dewa yang berusia ratusan atau ribuan tahun dan memiliki rentang hidup melebihi puluhan ribu tahun. Bahkan ada kemungkinan bagi beberapa orang jenius untuk mengikuti puluhan kompetisi berturut-turut untuk memperebutkan tempat pertama. Persaingan berlangsung cukup ketat. Sayangnya, dia dan Lin Feng tidak mengetahui tentang kompetisi ini pada saat itu. Mereka berhasil menembus tingkat dewa di planet lain tetapi tidak berhasil berpartisipasi. Namun, dia dan Lin Feng telah menyaksikan pertempuran itu. 100 teratas memang monster. Tempat pertama sebelumnya bahkan ditentukan bahwa selama mereka tidak mati, mereka pasti akan menjadi dewa super. Dia dan Lin Feng merasa bahwa meskipun mereka berkultivasi dengan pahit di tingkat legendaris selama puluhan atau ratusan tahun, masih akan sangat sulit untuk melewatinya. Itu tergantung pada keberuntungan. Jika Siyu benar-benar sekuat yang dikatakan Zilan, Kaisar luar angkasa merasa tidak masalah bagi Siyu untuk mencoba masuk 10 besar setelah pelatihan selama beberapa tahun. Bahkan, di 5 besar, 3 besar, dan peringkat pertama. Pada saat itu, jumlah kristal kosmik, batu kunci teleportasi, dan sumber daya langka yang akan mereka peroleh akan lebih banyak daripada yang diperoleh para ahli tingkat dewa seperti mereka setelah bekerja keras dalam waktu yang lama. Bab 1287 Persiapan sebelum berangkat 2. Saat dia mencapai planet Raja Dunia, saya secara pribadi akan menjelaskan pertempuran penyegelan dewa kepadanya. Dia masih muda, jadi dia tidak perlu mencoba menembus level dewa secepat ini. Jalan yang tepat baginya adalah berlatih lebih banyak dan memperluas wawasannya dengan para jenius dari berbagai ras di langit berbintang, kata Space Emperor Kong. Menurutnya, dengan bakat dan kekuatan seperti itu, sayang sekali jika tidak berpartisipasi dalam lusinan angkatan dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya dari planet Raja Dunia untuk menduduki posisi pertama. Planet Biru, alam mistik pohon dunia. Pada saat ini, setelah mendengar informasi Siyu tentang Kaisar Si, pohon dunia benar-benar tercengang. Apa katamu? Pohon dunia sangat terkejut. Di planet biru, ada tempat lain yang terhubung dengan reruntuhan era kosmik. Terlebih lagi, Kaisar Si dari Dong Huang sebenarnya berhasil menjelajahi dan memecahkan reruntuhan serta menerobos ke tingkat dewa super. Berita ledakan seperti itu bahkan lebih sulit dipercaya oleh pohon dunia daripada mengetahui bahwa 5 ras dewa memiliki makhluk super dewa. Itulah yang terjadi, jadi ketika saya mencapai planet Raja Dunia, saya akan membantu planet biru menemukan sumber daya evolusi sebanyak mungkin. Saya juga akan membagikan informasi ini dengan Kaisar luar angkasa, Senior Lin Feng, dan yang lainnya dan bekerja keras untuk evolusi planet biru. Siyu tersenyum dan berkata, oleh karena itu, Tuan Pohon Dunia, ketika saya sampai di sana, saya tidak mengenal tempat itu dan harus segera pergi. Apakah ada bantuan lagi yang bisa Anda berikan? Pohon Dunia memandang Siyu dengan perasaan campur aduk. Arkeologi benar-benar membangkitkan manusia super ilahi berelemen waktu. Konyol, di puncak planet biru, ia hanya berada di puncak tingkat dewa dan belum mencapai tingkat dewa super. 3 musuh terkuat yang mengancam era mistis planet biru hanya berada pada tingkat dewa super. Pada akhirnya, manusia yang lahir di planet biru lebih dari 2000 tahun yang lalu sudah menjadi dewa super. Memikirkan kembali Kaisar luar angkasa dan Lin Feng, peringkat persetujuan pohon dunia terhadap manusia sebagai penyelamat planet biru mencapai 10.000% yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar perlombaan yang ajaib. Pohon dunia mengertakkan gigi. Baiklah, 100 kristal energi tingkat dewa, kata pohon dunia. Sebelum kamu pergi, aku akan mengumpulkan 100 elemen kristal energi tingkat dewa untukmu. Siyu sangat senang. Dia tahu bahwa memberitahu pohon dunia tentang Kaisar Si pasti akan bermanfaat. Ini, setara dengan 100 sumber daya tingkat dewa. Meskipun itu hanya dapat digunakan untuk mengisi kembali konsumsi dan merupakan sumber daya tingkat dewa termurah, itu pasti sangat berguna bagi Siyu. Mengingat terdapat banyak energi di sana, mungkin dia tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya selama beberapa tahun. Tidak, mengingat konsumsi poinnya yang besar,
mungkin itu bisa bertahan selama beberapa bulan. Singkatnya, itu tidak buruk. Saya tahu Anda mengontrak lebih banyak hewan peliharaan, jadi bebannya mungkin lebih besar. Setelah meninggalkan Blue Planet, jangan gunakan Wild Grace Baby Ginseng secara sembarangan. Kristal energi ini seharusnya cukup untuk Anda gunakan selama jangka waktu tertentu untuk mengisi kembali konsumsi Anda. Sisanya terserah padamu. Terima kasih, kata si Yu tulus. Jangan khawatir, setelah saya sampai di sana, saya pasti akan bekerja keras dan berkembang setiap hari. Saya akan berusaha untuk membuat nama saya terkenal dan membalas planet ibu saya. Setelah hening beberapa saat, pohon dunia berkata, tidak perlu bekerja terlalu keras. Kamu masih muda. Selama kamu ingat untuk tidak menimbulkan masalah, kamu adalah anak yang baik. Alam semesta penuh dengan peluang, namun juga berbahaya. Tidak ada yang tahu apakah masa depan planet biru akan baik atau buruk setelah bersentuhan dengan langit berbintang. Jangan khawatir, kata si Yu. Tidak, aku khawatir, kata pohon dunia. Tidak, aku akan mengingatkanmu lebih banyak lagi. Jika saatnya tiba, saya juga akan memberi instruksi pada mereka. Di antara 5 faksi tingkat kosmik, hanya planet Raja Dunia yang mendekati bentuk kehidupan planet. 4 lainnya adalah musuh alami bentuk kehidupan planet. Ada musuh di mana-mana, jadi bagaimana pohon dunia bisa merasa nyaman? Ketika seorang jenius meninggalkan planet ini, dia tidak mungkin bisa memikat musuh ketika dia kembali. Di dunia luar, seperti yang dikatakan Zilan, dia tidak membuat semua orang menunggu lama. Setelah Zilan memperoleh sumber daya universal, kristal kosmik, dia segera bergegas kembali. Kapten, apakah berjalan lancar? Bagaimana situasinya? Phoenix Man dan yang lainnya sangat senang. Setelah Zilan kembali, si Yu akhirnya lolos dari pohon dunia yang mengganggu. Kepalanya hampir meledak. Saat ini, melihat ke semua orang, Zilan tersenyum dan berkata, saya melihat guru. Saya membawa 9 kristal kosmik dari sana dulu. 9 potong. Baiklah. Pria Phoenix itu sangat terkejut. Jumlahnya cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan satu bagian. Mereka akhirnya bisa kembali. Zilan memandangi kucing permata itu dan berkata, aturan pembagiannya adalah kita masing-masing mendapat bagiannya. Kucing kecil, aku juga punya satu potong untukmu. Kucing permata itu sangat tersentuh. Terima kasih, bos besar. Meong, tapi kamu sangat lemah. Anda harus berhati-hati ketika sampai di sana. Lingkungan di sana masih kurang ramah bagi pemula. Gravitasinya sangat kuat. Jika Anda memiliki hewan peliharaan berukuran besar, sebaiknya biarkan mereka bersiap. Sebelum Anda memiliki kekuatan, tidak perlu menjadi besar. Tubuh kecil bisa lebih menghemat kekuatan fisik, Zilan mengingatkan dengan ramah. Kucing permata, aku lemah. Tidak, konyol. Kucing itu marah dan pasti akan terkenal. Planet biru dan planet Raja Dunia terhubung. Ini adalah tahap awal dari bonus. Menurut penilaiannya, yang terbaik adalah tidak ketinggalan bas pertama. Semua orang mengangguk, mereka sudah mengerti. Selain itu, saya juga membawa kembali sejumlah sumber daya yang disiapkan bersama oleh 6 ras besar, terutama untuk membantu Blue Planet mempercepat pemulihannya. Selain itu, dia melihat ke arah Pangeran Malaikat Jatuh dan Gadis Suci dan berkata, kalian yang belum mencapai level 9, capailah sesegera mungkin sehingga kalian dapat mengaktifkan batu kunci teleportasi. Terima kasih, kata Pangeran Malaikat Jatuh dan Gadis Suci. Untukmu, Zilan menyerahkan segenggam kristal kosmik kepada semua orang yang memiliki batu kunci. Pada saat yang sama, dia berkata, lokasi teleportasi yang terhubung ke batu kuncimu berbeda. See you, Dewa Naga Senior, Anda terhubung ke kota langit di planet Raja Dunia. 2 lainnya adalah kota iblis dan kota malaikat. Bab 1288 Persiapan sebelum berangkat 3. Setelah kamu siap, kamu dapat berteleportasi kapan saja. Seseorang akan menerimamu di sana. Dan selain membawa ini kembali, saya juga membawa kembali beberapa berita. Guru dan Tuan Lin Feng meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada hewan peliharaan mereka di planet biru, dan juga kepada Tuan Planet Biru. Jadi, saya masih harus tinggal di planet biru untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjadi utusan kedua belah pihak, kata Zilan. Kamu telah bekerja keras, kata pohon dunia. Zilan tersenyum dan berkata,
inilah yang harus saya lakukan. Saya juga. Siyu memegang kristal kosmik dan berkata, saya berencana untuk pergi ke sana dalam 2 hari. Saya masih harus mengucapkan selamat tinggal kepada kenalan saya. Zilan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa pergi ke sana kapanpun kamu mau. Tapi kalian bertiga, mereka memanggilmu kembali ke planet Raja Dunia. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Dia memandang Phoenix Man dan yang lainnya. Manusia Phoenix berkata, saya mengerti. Saya akan kembali sekarang. Aku sudah lama merindukan ibuku. Kembalinya Zilan membuat semua orang mendapatkan kristal kosmik. Dia melemparkan sumber daya yang disiapkan oleh ras malaikat dan ras iblis kepada manusia malaikat dan wanita iblis. Kemudian, dia melihat ke pohon dunia, dan sepertinya dia juga berencana untuk mengobrol dengannya secara pribadi. Dia juga membawa sejumlah besar sumber daya untuk didistribusikan ke pohon dunia, Dong Huang, dan bahkan hewan peliharaan tim kedua Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng. Pada saat ini, Siyu menimbang kristal kosmik dan memandang Dewa Naga Senior dan Kucing Permata dengan emosi campur aduk. Dewa Naga Senior, Guru Ying, kamu tidak perlu terburu-buru untuk pergi ke sana. Ayo pergi bersama ketika waktunya tiba. Saya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Lin, Kepala Sekolah Feng, dan yang lainnya terlebih dahulu dan mengemas barang-barang saya. Dewa Naga mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menunggumu di sini. Kucing Permata berkata, hei, rasa cemasku berkurang. Saya akan menunggu 1,5 tahun sebelum pergi. Banyak hal yang harus aku tangani. Siyu, uji airnya dulu. Jika terlalu berbahaya, saya akan menjual batunya. Aku sudah mendiskusikannya dengan kakak cantik itu. Tentu saja, jika Dong Huang memiliki kebutuhan, saya akan menyerahkannya terlebih dahulu. Siyu, baiklah. Siyu tidak berdaya. Tepat setelah itu, dia melihat ke arah semua orang dan berkata, semuanya, saya permisi dulu. Aku akan memindahkan barang bawaanku. Sampai jumpa di planet Raja Dunia. Tampan, sampai jumpa di planet Raja Dunia. Sucubus perempuan melambai pada Siyu dan berkata, datanglah ke tempatku sebagai tamu ketika waktunya tiba. Mari kita berkultivasi bersama. Siyu tertegun dan merasa tergoda. Sampai jumpa di planet Raja Dunia, manusia Phoenix juga mengerutkan bibir dan berkata. Dia berharap para ini tidak mempublikasikan kekalahannya kepada Siyu ketika mereka tiba di Sky City. Manusia malaikat dan yang lainnya memandang Siyu. Malaikat jatuh dan gadis suci sedikit terdiam. Dari kelihatannya, Siyu telah tiba di planet Raja Dunia sebelum mereka. Namun, mereka juga akan pergi secepatnya. Pergi dan bersiaplah. Saat pohon dunia selesai berbicara, Siyu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berbalik dan meninggalkan Inatella dengan kucing permata. Siyu memang punya banyak hal yang harus dipersiapkan. Misalnya, ada sekelompok teman yang ingin dia ucapkan selamat tinggal untuk saat ini. Kristal luar angkasa tampak sangat berharga. Dia tidak berencana untuk kembali dalam jangka pendek. Dia berencana untuk berkultivasi dengan pahit di sana untuk jangka waktu tertentu untuk beradaptasi. Dia pertama kali kembali ke Pingcheng dan menyaksikan kota yang berkembang ini dari ketinggian. Segera, Baby Ginseng dipanggil oleh Siyu ke bahunya, dan Bugi juga dipanggil ke sisinya. Baby Ginseng, Bugi, bantu tingkatkan lingkungan sekitar Pingcheng. Yi, baiklah. Ji, serahkan padaku. Bugi mengangguk. Pingcheng juga merupakan kampung halamannya. Ia lahir di pohon biasa di hutan di luar Pingcheng. Ia merangkak melewati banyak tempat dan akhirnya berhenti di pohon kesemek, ditangkap oleh Siyu. Saat memikirkan hal ini, air mata menggenang di mata Bugi. Meskipun bukan berarti ia tidak akan kembali, entah mengapa, ini adalah pertama kalinya ia memiliki perasaan yang kuat untuk meninggalkan kampung halamannya. Mungkin, jaraknya terlalu jauh. Ji, atas permintaan Siyu, Bugi dan Baby Ginseng membantu memodifikasi Pingcheng melalui kekuatan penciptaan dan kekuatan dunia. Uap tersebut meningkatkan standar energi kota kecil ini ke tingkat kota tingkat pertama, sebanding dengan kota-kota besar seperti ibu kota kuno dan ibu kota surgawi. Pada saat yang sama, Eleven juga terbang kembali ke pangkalan penangkaran hutan bambu dan bercampur dengan sekelompok anak panda. Itu mengubah gunung besar di bumi menjadi gunung emas dengan beberapa batu dan mengejutkan sekelompok pengumpan.
Wuh. 11 berjalan santai seolah-olah itu adalah rumah. Tidak mudah bagi orang awam untuk mendeteksi perubahan halus di tempat lain. Namun, ia sangat sensitif terhadap beastamers dan hewan peliharaan. Astaga, hukum dihidupkan kembali. Di pihak pasukan penjinak binatang, para penjinak binatang terkejut. Di Asosiasi Penjinak Binatang, Presiden Feng, yang pernah banyak membantu Siyu, berjalan ke jendela dan melihat ke pot bunga. Saat tumbuhan spiritual tingkat 1 di dalamnya langsung meningkat 2 tingkat, dia langsung tercengang. Paman Feng. Setelah tertegun, ia dikejutkan oleh sosok yang melayang di udara di samping jendela dan hampir membuang air wolfberry tersebut. Siyu, kenapa kamu ada di sini? Kamu melakukan ini. Dia terkejut. Dia merasakan bahwa lingkungan sekitarnya menjadi semakin asing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dengan kaget. Hewan peliharaan di Beastaming Space miliknya mulai mengingatkannya. Ia merasa ada lebih banyak nutrisi di dunia luar. Siyu tersenyum dan berkata, tanaman hewan peliharaan telah menerobos. Bantu hijaukan kota dan bereksperimenlah dengan keterampilan ini. Selanjutnya, evaluasi sumber daya Ping Cheng harus dapat ditingkatkan ke level 1. Paman Feng, ingatlah untuk merencanakannya sendiri. Dasar bocah. Presiden Feng tersenyum. Dia tahu bahwa Siyu datang untuk memberikan masukan tentang Ping Cheng lagi. Dalam 2 tahun terakhir, Siyu, si jenius, telah banyak membantu dalam pengembangan dan pembangunan Ping Cheng. Dia akan mengubah nama Ping Cheng menjadi kota Siyu. Jarang sekali kamu datang. Mau minum? Presiden Feng mengundang. Tidak, ada hal lain, kata Siyu. Saya mengerti. Silakan, kata Presiden Feng. Tapi jaga kesehatanmu. Kamu sudah lemah sejak kamu masih muda. Sekarang kamu begitu kuat, kenapa kamu masih terlihat lemah? Siyu dipanggil oleh Bugi. Bugi tidak sengaja menemukan seseorang di Ping Cheng. Itu adalah seorang pemuda artistik yang duduk di pinggir jalan sambil menggambar. Di sampingnya ada jamur cahaya pelangi. Saat dia melihatnya, Siyu berpikir keras. Kemudian, dia tersenyum dan mengingat kembali. Saat masih pemula, untuk membantu Bugi melatih kekuatan imajinasi dan menyimulasikan naga es, ia menyiapkan banyak alat peraga, antara lain patung naga es, dan lukisan naga es. Di antaranya, lukisan naga es digambar oleh seseorang, orang di depannya awalnya adalah seorang pejalan kaki yang pernah dia temui. Dia tidak menyangka pihak lain masih berkembang di Ping Cheng. Dia berubah dari seorang pelajar menjadi seorang pemuda tampan dan berseni. Dia tidak tahu apakah pihak lain tahu bahwa pembeli yang dia tarik untuk naga es telah secara langsung membiarkan hewan peliharaannya mewujudkan hantu naga es dan membunuh semua orang di penilaian kelas. Siyu melihat ke arah naga hijau yang digambar pihak lain, sekarang dan berpikir sejenak. Pihak lain mungkin tahu. Akhirnya, setelah melukis mata naga hijau, pemuda artistik di jalan itu menghela nafas lega. Namun, dia terkejut saat mengetahui lukisan itu berkedip-kedip. Naga hijau di dalamnya tampak hidup dan terbang keluar dari lukisan. Kemudian, ia berputar di udara dan mengeluarkan raungan naga yang kuat dan memekakkan telinga. Ia melihatnya dan kembali ke lukisan itu, menambahkan kekuatan yang lebih luar biasa pada lukisan itu. Pemuda itu melihat sekeliling dengan kaget dan menyadari bahwa orang yang lewat tidak menyadari kelainan itu sekarang. Dia melihat hewan peliharaannya lagi dan melihat bahwa hewan itu juga menatapnya dengan bingung. Jamur cahaya pelangi bertanya ada apa dengan naga hijau tadi. Lukisan ini, pemuda artistik itu tertegun. Dewa naga hijau muncul. Dia tertegun lama sekali sebelum segera bangkit dan berkata, saya tidak akan menjual lukisan ini lagi. Mari kita pulang. Ayo pergi. Pihak lain pulang. Di langit, Siyu juga memanggil Bugi untuk pergi. Dia berbalik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Senior Lu. Suara bingung terdengar dari sisi lain. Siyu, apa yang salah? Senior Lu, datanglah ke ibu kota kuno. Aku akan mentraktirmu makan bersama kepala sekolah Feng dan yang lainnya malam ini. Saya akan pergi ke World King Planet untuk melihatnya suatu hari nanti. Saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang saya perlukan untuk kembali. Setelah Siyu selesai berbicara, terjadi keheningan yang lama. Lalu, dia berbisik, apakah ada cara untuk mengajakku? Siyu tersenyum pahit dan berkata, apa yang bisa kita lakukan? Jika ingin melampauinya, segera tembus ke level legendaris.
Saya akan mencoba memberi Anda lebih banyak batu kunci teleportasi dan kristal kosmik. Ah, baiklah. Di ibu kota kuno, Siyu kembali ke Universitas Ibu Kota Kuno setelah berputar-putar. Dia berencana mengucapkan selamat tinggal kepada kepala sekolah Feng terlebih dahulu. Bukankah pihak lain selalu membencinya karena tidak melapor saat dia pergi bersenang-senang? Dia akan melaporkannya kali ini. Yah, dia juga akan memanggil Master Kujie. Bukankah Master Kujie sangat menyukai balapan banteng? Dia merasa bisa memperkenalkan Dewa Kuno Banteng Emas kepadanya sebelum pergi dan bekerja sama dengannya untuk menjadi penguji legendaris di masa depan. Bab 1289 Keberangkatan 1. Guru Ying, setelah saya pergi, jangan hanya fokus menghasilkan uang. Bantu aku membawa Lu Qinyi, Lin Xiusu, dan yang lainnya. Setelah Siyu tiba di Universitas Ibu Kota Kuno, dia menemukan gadis kucing permata yang sedang bermalas-malasan. Sepertinya orang ini benar-benar tidak berencana pergi ke planet Raja Dunia sekarang. Itu mencerminkan satu kata, pengecut. Gadis kucing permata itu berbaring di sofa dengan ekspresi lelah. Sialan, kamu bahkan tidak mau repot-repot membantu mereka naik level ketika kamu berada di planet biru. Anda meminta saya untuk melakukannya. Dia bukan seorang pengasuh. Ambil ini. Siyu mengeluarkan tas spasial dan melemparkannya padanya. Di dalamnya terdapat sejumlah besar sumber daya dan buah permata baru yang dikembangkan oleh Baby Ginseng setelah terobosannya. Cobalah. Gadis kucing permata itu menopang dirinya dan mengambil tas spasial dengan kilatan di matanya. Apa lagi yang kamu mau? Siyu berkata, setelah aku berangkat, ingatlah untuk membuat permintaan setiap hari dan biarkan hidupku berjalan lancar. Kucing permata mengeluarkan buah permata dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Tapi jangan salahkan saya jika keinginan itu gagal. Setelah penderitaan, hal-hal baik datang. Siyu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku tidak ingin menderita. Hanya ketika kepala saya sakit, saya ingin hal-hal baik datang setelah penderitaan. Kucing permata itu juga mengerutkan bibirnya dan berkata, terserah kamu. Persis seperti yang menurutku pahit. Aku hanya khawatir kamu akan menemui kemunduran saat sampai di sana, jadi aku akan memberimu sup ayam semangat dulu. Baiklah, aku akan mencari kepala sekolah Feng. Senior Lu akan datang nanti. Siyu melambai. Siyu berencana untuk menyapa semua kenalannya setelah pergi kali ini. Bahkan orang-orang seperti Zhou Yun, Gao Xuan, Ji Feng, Yu Su, dan Yin Zhengfan menerima salam dari Siyu, yang bertujuan untuk menyalakan semangat juang mereka. Jika orang normal melihat ini, mereka pasti akan marah. Bagaimanapun, mereka pernah dipukuli oleh Siyu sebelumnya, tapi Siyu membawa hadiah. Itu belum jadi. Itu semua adalah peta harta karun peninggalan. Ada harta karun di reruntuhan. Tentu saja, itu bukanlah reruntuhan mistis atau reruntuhan legendaris yang Siyu temukan melalui skill Passage of Time. Tempat-tempat ini terlalu berbahaya dan tidak bersahabat dengan kaum muda. Mereka semua adalah pilar Dong Huang, jadi mereka tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Reruntuhan itu semua dibangun oleh Siyu sendiri di ruang alam mistik yang dia bangun bersama Eleven, Bugi, dan Baby Ginseng. Ada berbagai macam pos pemeriksaan yang bukan manusia. Tentu saja ada juga hadiahnya. Setelah beberapa ratus tahun, itu seharusnya sudah bisa disebut reruntuhan. Dia akan membiarkan rakyatnya main-main dulu. Selain itu, ada juga beberapa rahasia yang tersembunyi di seluruh dunia. Ada juga satu di Gunung Salju Naga Es. Itu adalah lelucon kecil sebelum berangkat, menunggu orang yang ditakdirkan tiba. Sedangkan untuk junior seperti An Chang dan Fang Lan, hadiah yang disiapkan Siyu relatif langsung. Dia berencana mempercayakan kepala sekolah Feng untuk membawakannya. Kepala sekolah Feng. Setelah Siyu tiba di halaman kepala sekolah Feng, dia melihatnya sedang memangkas bunga dengan Void Mantis. Siyu. Kepala sekolah Feng berhenti. Siyu. Setelah Void Mantis melihat Siyu, ia segera berlari dan berkata, apakah ada berita dari pohon dunia? Siyu berkata, ya, Zilan telah kembali ke planet Raja Dunia dan membawa kembali sumber daya lainnya. Dalam 2 hari, saya juga harus pergi ke planet Raja Dunia. Cemerlang. Void Mantis sangat bersemangat. Saat mengobrol dengan Zilan, Zilan mengatakan bahwa ketika itu terjadi untuk kedua kalinya,
dia pasti akan meminta setumpuk sumber daya peningkatan kepada kaisar luar angkasa dan menjamin bahwa itu akan mencapai tingkat setengah dewa. Kemudian, dia akan memberikan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik dan mengirimkannya ke kaisar luar angkasa. Sudah lama menantikannya. Bahkan ia merasa kekuatan Tuan yang tak terkalahkan saat ini tidak cukup. Siyu, setelah kamu mencapai kaisar luar angkasa terlebih dahulu, kamu tidak diperbolehkan mengatakan bahwa kamu mengalahkanku. Katakan saja saya sudah lama membimbing Anda dan saya adalah seorang guru dan teman. Apakah kamu mendengarku? Kata si belalang kekosongan. Gigi Siyu sakit. Kamu sudah mengingatkanku beberapa kali. Saya mengerti, Guru Mantis. Bukankah dia hanya ingin kaisar luar angkasa menganggapnya tinggi? Itu bukan masalah besar. Mereka bersaudara. Apalagi Void Mantis memang sudah lama mengajari Bugi. Mata Void Mantis dipenuhi air mata. Orang baik akan memiliki kehidupan yang aman. Ketika menjadi lebih kuat dari Siyu, pasti akan menjadi lembut saat membalas dendam. Kepala sekolah Feng merasa pusing saat mendengar itu. Dia berkata, seperti yang diharapkan, kami masih harus pergi, tapi sebenarnya kami akan pergi begitu cepat. Sudahkah kamu memberitahu Qin Yi? Dia akan datang nanti. Ayo makan malam ini, kata Siyu. Panggil semua wajah yang familiar. Tuan Kujie, Direktur Hao, dan yang lainnya, saya akan memasak. Baiklah. Kepala sekolah Feng juga tahu bahwa Siyu telah mengeraskan sayapnya. Belum lagi dia, bahkan Presiden Lin, sumber surgawi legendaris, dan pohon dunia mungkin tidak dapat menghentikan penjelajahan orang ini. Segera, Senior Lu tiba di Universitas Ibu Kota Kuno satu langkah di belakang Siyu. Saat dia tiba di halaman, dia melihat Siyu mempromosikan suplemen kepada kepala sekolah Feng. Wajahnya menjadi gelap. Kakek, kapan kamu menggunakan suplemen juga? Kepala sekolah Feng melotot dan berkata, tidakkah kamu melihat umurku? Jika saya tidak memberi makan diri saya sendiri, saya bahkan tidak akan bisa menyirami tanaman. Baiklah. Lu Qinyi berhenti bicara. Dia memandang Siyu dan berkata, kapan kamu berangkat? Siyu berkata, besok. Saya akan pergi ke kota Wuling dan kota Istana Naga untuk melihatnya besok. Lalu kapan kamu berencana untuk kembali? Lu Qinyi bertanya. Siyu berpikir sejenak dan berkata, sebelumnya, Zilan sepertinya merekomendasikanku untuk berpartisipasi dalam beberapa kompetisi. Mungkin aku akan pergi melihatnya. Singkatnya, saya akan beradaptasi di sana dulu dan kembali melihat dunia setelah melihat. Bagaimanapun, itu hanyalah kristal kosmik. Saya tidak memintanya kepada Kaisar Luar Angkasa dan Senior Lin Feng. Mereka tidak bisa tidak memberikannya kepadaku, kan? Lu Qinyi berkata tanpa daya, kompetisi lagi. Kompetisi kelas, kompetisi nasional, dan kompetisi dunia. Anda akan pergi ke alam semesta untuk berkompetisi lagi. Bab 1290 Keberangkatan 2. Siyu merasa geli. Persaingan relatif aman. Apakah Anda tidak akan mencobanya saat Anda pergi? Saya akan menguji situasinya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, bukankah pohon dunia mengatakan bahwa ada kompetisi dunia lagi? Senior, cobalah untuk memenangkan ini dulu. Saya akan memperjuangkannya. Setelah baby ginseng berhasil menerobos, saya meninggalkan tumpukan sumber daya lainnya di sini. Gunakan sesuai keinginanmu. Siyu juga melemparkan tas spasial kepada Lu Qinyi dan berkata. Lu Qinyi meraihnya dengan satu tangan dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menahannya. Di sampingnya, kepala sekolah Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Qinyi, jangan ikut bersenang-senang. Apakah kamu tidak tahu bakatmu sendiri? Jadilah baik dan tetaplah di planet biru. Lu Qinyi menolak. Planet biru tidak memiliki reruntuhan zaman apapun. Saya belum pernah melihatnya. Blue Planet tidak memiliki banyak rahasia lagi. Reruntuhan zaman. Kepala sekolah Feng tercengang. Apa itu? Batuk? Tidak apa-apa. Lu Qinyi melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus istirahat. Siyu terkekeh dan berkata, ngomong-ngomong, Senior Lu, ada peta yang saya tulis di tas spasial. Di atasnya banyak terdapat lokasi reruntuhan dan alam mistik. Saya sudah memastikan lokasinya, tetapi saya tidak menjelajahinya. Ada banyak reruntuhan mistis di antara mereka. Anda dapat mengajak Guru Ying saat Anda senggang. Dia merenung dan berkata,
Ada juga beberapa alat penyelamat nyawa yang dibuat oleh Eleven dan yang lainnya di dalamnya. Secara logika, seharusnya tidak ada bahaya, kan? Yah, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, pohon dunia berkata untuk membantu menjaga Dong Huang. Jika ada masalah, cari saja. Siyu bertepuk tangan. Rencananya berhasil. Benar-benar, berapa banyak yang Anda simpan? Setelah saya menjelajahi reruntuhan, kami akan membagi barang bagus 50-50, Lu Qinyi mau tidak mau berkata. 50-50, tentu. Siyu terkekeh. Siyu, apakah aku tidak punya hadiah perpisahan? Void Mantis mau tidak mau menyela. Ini keterlaluan. Kepala sekolah Feng mendapat suplemen, dan Lu Qinyi memiliki peta reruntuhan. Bagaimana dengan itu? Siyu berkata dengan nada meremehkan, Kaisar luar angkasa senior pasti membawakanmu setumpuk barang bagus. Berhentilah memikirkanku. Mengapa kita tidak menunggu Zilan datang dan saya akan melihat hal baik apa yang dibawakan Kaisar luar angkasa untuk Anda. Ayo berubah. Void Mantis sangat marah. Jangan pernah memikirkannya. Siyu tersenyum. Kalau begitu kamu bisa mengikuti senior Lu dan yang lainnya untuk menjelajahi reruntuhan. Pasti akan ada setumpuk hal baik di dalamnya. Mungkin akan ada setumpuk sumber daya mistis. Void Mantis berkata, itu bukan tidak mungkin. Kedengarannya tidak seperti menjelajahi reruntuhan, tetapi lebih seperti mengambil harta karun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di pihak ibu kota kuno, Siyu memanggil Master Kujie, Dekan Hao, Nenek Li, yang telah membantu membuat baju besi evolusi Eleven, dan sekelompok orang yang terkait dengan pertumbuhannya mulai menghiburnya. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu mengapa Siyu begitu murah hati hari ini dan ingin mentraktir mereka makan besar, sayang sekali jika tidak pergi. Pada akhirnya, Siyu bahkan menulis surat perkenalan kepada Master Kujie dan memperkenalkannya kepada Dewa Kuno Banteng Emas, bagaimanapun juga, dia dan kakek Banteng memuja Dewa Banteng. Hari berikutnya, Siyu tiba di kota Wuling lagi dan datang menemui Lin Hongnian dan yang lainnya. Ada juga banyak wajah familiar di sini. Panda Senior, Senior Bisir, Legend Hua, Butterfly God, dan yang lainnya semuanya berlatih di sini. Siyu, kenapa kamu ada di sini? Lin Xiuzu, yang sedang meneliti prasasti baru, melirik Siyu, yang mengetuk pintu dan masuk. Dia agak terkejut dan segera meletakkan pekerjaannya dan bangkit. 11, yang berada di samping kaki Siyu, berkata dengan tidak senang. Baiklah, abaikan aku. Panda Senior tercengang. 11, kamu salah dengar. Saya sedang berbicara tentang 11. Mengapa kamu di sini? 11 senang. Jadi itulah yang terjadi. Wajah Siyu menjadi gelap. Mengapa dia percaya dengan apa yang dia katakan? Dia hanya mengatakan bahwa mereka terlihat sedikit mirip, tetapi mereka sudah menjadi manusia setengah dewa. Pendengaran mereka tidak buruk, bukan? Tidak apa, saya bosan, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah kamu sibuk hari ini? Panggil semua orang dan traktir Anda makan besar. Aku akan melakukan perjalanan jauh besok. Saya mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Korps binatang pemakan besi dan yang lainnya, beri mereka libur setengah hari juga. 11 menyatakan bahwa ini baik-baik saja. Bagaimana korps binatang pemakan besi bisa beristirahat? Kalau begitu biarkan mereka berlatih lebih banyak. Ayo makan selagi mereka berlatih lebih banyak, kata Siyu. Panda Senior mengangguk dan tersenyum. Tentu, lalu duduklah sebentar. Saya akan menelepon guru, ayah, dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, beberapa waktu lalu, Guru All dari Imperial Capital University juga bergabung di sini untuk menjadi penasihat militer. Itu juga ada di sini. Baiklah, telepon mereka semua. Siyu juga tersenyum. Sepertinya dia telah meninggalkan burung hantu itu terakhir kali. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan tentara Kaisar Xi. Saat Lin Xiuzu keluar, dia berkata kepada Eleven di sampingnya, apakah kamu tidak akan mendukung korps binatang pemakan besi? 11 menggelengkan kepalanya. Tidak, ia masih memikirkan bagaimana cara menyebarkan nama binatang pemakan besi di langit berbintang alam semesta. Dia akan memberi contoh bagi panda-panda kecil ini, yang belum meninggalkan planet biru. Di antara ras kosmik yang bergema di alam semesta, seharusnya tidak ada ras binatang pemakan besi, bukan? Ia ingin menjadi yang pertama. Ide apa yang kamu pikirkan?
11 menatap Siyu dengan tatapan membara. Aduh, tambahkan poin. 11 mengangkat tangannya dan bersorak. Siyu memutar matanya dan berkata, saya telah menggunakan banyak kekuatan dunia planet biru akhir-akhir ini. Saya akan menambahkan lebih banyak ketika saya sampai di sana. Siyu mengambil langkah maju dan melihat konten yang sedang diteliti oleh Panda Senior. Prasasti baru yang ke-10. Ya dewa, dia sudah mencoba-coba cukup dalam. Ling, lihat ini. Apakah ini dapat diandalkan? Sifatnya harus sama dengan prasasti superalloy sebelumnya, kata Siyu. Ling muncul dan melihatnya sekilas. Yah, serupa, tapi kakak panda seharusnya meneliti prasasti tingkat tinggi, bukan prasasti super. Ini relatif sederhana. Saya telah melihatnya dan menyimpulkan paruh kedua. Apakah Anda ingin saya membantu menulisnya?